Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi baru Akfar Yarsi Pontianak tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Fadli. Saya adalah pembantu Direktur 2, akan menyampaikan materi tentang pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, serta kebijakan dalam berkomunikasi melalui media sosial. Yang pertama, saya akan menyampaikan nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang disepakati dan tertanam dalam masyarakat atau organisasi yang mengakar menjadi kebiasaan dan kepercayaan dan menjadi acuan perilaku. Nilai budaya yang ada di Akfar Yarsi Pontianak tentunya adalah nilai budaya, nilai-nilai Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Budaya nilai-nilai Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis dapat dicontohkan sebagai berikut: melaksanakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran setiap hari, birrul walidain, menghormati orang tua, dosen, atau orang yang lebih tua. Kemudian selanjutnya, saya akan beralih ke materi tata krama. Tata krama juga disebut dengan tata cara atau sopan santun dan tata susila. Tata krama yang ada di Akfar Yarsi Pontianak adalah 5S. Yang pertama, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, adapun tata cara, adab menghubungi dosen, menghubungi dan mengirim pesan singkat kepada dosen. Yang pertama, pastikan jam mengirim pesan singkat adalah jam kerja. Kemudian, menuliskan salam di awal pesan. Yang kedua, menuliskan identitas Anda, menuliskan keperluan Anda dengan jelas, dan yang terakhir adalah menuliskan kata terima kasih di akhir. Kemudian, menghubungi atau menelpon dosen. Adapun beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama, membuat izin terlebih dahulu melalui SMS atau WA untuk kesediaan dosen tersebut untuk dihubungi, mengucapkan kalimat salam, menyebutkan identitas Anda, menjelaskan keperluan Anda dengan singkat dan jelas, mengucapkan kata terima kasih di akhir. Kemudian selanjutnya adalah etika keilmuan. Bagaimana etika keilmuan? Etika keilmuan memberikan suatu batasan ataupun standar yang mengatur pergaulan di dalam suatu kelompok sosial dalam bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk mengeksekusi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum dinilai menyimpang dari suatu kode etik. Kode etik yang ada di Akfar Yarsi Pontianak, yang pertama adalah kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan. Kemudian, setiap mahasiswa itu wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain mempraktikkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, datang tepat waktu pada saat kuliah, dan kegiatan akademik lainnya. Menghindarkan diri dari hal-hal perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar. Setiap mahasiswa senantiasa wajib melaksanakan tugas yang dosen berikan dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Tanggung jawab terhadap sesama mahasiswa, setiap mahasiswa wajib
menumbuh kembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara mempraktekkan budaya 5S, kemudian memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik, menghayati dasar-dasar kemasyarakatan, penyelenggaraan akademik dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan kehidupan kemasyarakatan serta kebudayaan. Tanggung jawab mahasiswa terhadap tenaga kependidikan. Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain, mempraktekkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun, meminta pelayanan dengan sopan dan santun, kemudian bersikap sabar saat menunggu pelayanan. Adapun kata-kata mutiara yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa baru Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Menuntut ilmu, pelajari adab dulu. Ilmu dan adab tidaklah dapat dipisahkan. Seorang penuntut ilmu harus beradab. Ketika menerima ilmu dari gurunya, beradab terhadap gurunya, beradab dengan teman-temannya, bahkan terhadap buku yang dia pelajari. Luar biasa. Adab dulu, baru ilmu. Ya, aku belajar adab selama 30 tahun, kata Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah berkata, aku belajar adab selama 30 tahun, lalu belajar ilmu selama 20 tahun. Artinya, belajar adab itu lebih lama daripada menuntut ilmu. Mereka, para salaf, belajar adab sebelum menuntut ilmu. Ya. Kemudian, belajar dari adab, Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Dalam Quran, surah Al-Kahfi juga sudah dituangkan di ayat 60 sampai dengan 82. Mari kita kaji. Adab Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Nabi Musa adalah seorang nabi, ya, yang kita ketahui, yang diturunkan kepadanya kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih saja tetap ingin menuntut ilmu. Nabi Musa menempatkan dirinya sebagai murid, sekalipun beliau adalah guru bagi umatnya. Sungguh luar biasa. Menetapkan kriteria orang yang akan menjadi gurunya, yaitu Nabi Khidir sebagai sosok orang alim yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian mendatangi guru sekalipun tempatnya jauh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Jadi tidak pernah gentar meskipun jauh, meskipun harus dengan berjalan untuk mendatangi guru sekalipun tempatnya jauh. Nah, ini adalah suatu hikmah yang sangat besar, ya. Lokasi bukan merupakan suatu alasan, ya, untuk menuntut ilmu, ya. Jadi di dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sudah dijelaskan, mendatangi guru sekalipun tempatnya jauh tetap akan dilakukan. Sampai terus bertahun-tahun, ya, itu tidak gentar untuk menuntut ilmu. Kemudian meminta izin sebelum menuntut ilmu dan membuat kesepakatan atau peraturan. Nabi Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Quran Surat Al-Kahfi ayat 66. Dia adalah Musa berkata, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar
dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 69. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 70. Menerima konsekuensi karena tidak akan mematuhi kesepakatan atau peraturan juga sudah tertuang di dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 69. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Nabi Musa menyadari kesalahan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Menuntut ilmu haruslah dengan kesabaran. Nah, setelah saya menyampaikan materi mengenai tentang pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial, sedikit akan saya sampaikan mengenai tentang yang terkait dengan pembantu direktur 2. Nah, pembantu direktur 2 di bawahnya ada beberapa staf yang khusus menangani akuntansi dan keuangan, kemudian bagian administrasi umum dan kesekretariatan, kemudian sarana dan prasarana. Perlu mahasiswa baru ketahui bahwa jumlah karyawan Akfar adalah sebanyak 47 orang, terdiri dari 20 orang dosen, dan kemudian sebanyak 20 tenaga kependidikan, terdiri dari 15 orang staf administrasi, 5 orang laboran, kemudian tenaga penunjang, 4 cleaning service, 3 security, dan 1 driver. Kemudian yang terkait dengan mekanisme registrasi daftar ulang mahasiswa. Ini yang perlu saya sampaikan kepada mahasiswa baru, bahwa registrasi atau pembayaran daftar ulang mahasiswa itu wajib dilakukan setiap semesternya. Ya, mahasiswa yang tidak melakukan registrasi daftar ulang tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan atau langsung kita nonaktifkan. Nah, bagaimana caranya ketika proses pembayaran itu pembayaran itu dilakukan, ya? Pembayaran dilakukan dengan beberapa tahapan. Bisa dilakukan dengan cara cash ataupun kontan. Bisa juga melalui cicilan, ya, sebanyak 3 kali paling banyak, ya. Terdiri dari 45%, 30%, dan 25%, sesuai waktu yang telah ditentukan. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti semester berikutnya adalah mahasiswa yang telah melunasi pada semester sebelumnya. Mahasiswa pada semester sebelumnya adalah mahasiswa cuti dan nonaktif harus melunasi hutang semester lalu. Ini merupakan ketentuan yang telah ditetapkan di Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Apabila ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, dapat berkonsultasi terlebih dahulu ke bagian Pudir 2 atau bagian bendahara. Kemudian pembayaran dapat melalui cash atau tunai kepada bagian keuangan maupun transfer atau setor tunai dengan tujuan Bank Kalbar dengan nomor rekening 1109002000. Saya ulangi sekali lagi, 1109002000 atas nama Akademi Farmasi Yarsi Pontianak, atau nomor rekeningnya dapat Anda tanyakan ke bagian keuangan atau bendahara Akfar Yarsi Pontianak. Perlu mahasiswa baru ketahui bahwa di Akfar Yarsi Pontianak terdapat fasilitas bagi mahasiswa. Yang pertama, fasilitas internet, ruang kelas dengan pendingin ruangan, dilengkapi dengan LCD proyektor, kemudian setiap ruangan terdapat CCTV,
perpustakaan, ruang multimedia, ruang BEM, ruang UKS, ruang informasi. Kemudian ada 5 laboratorium, terdiri dari laboratorium kimia, sediaan steril, farmaseutika, mikrobiologi, dan farmakologi. Kemudian musola, tempat wudhu, toilet laki-laki dan perempuan. Ada loker untuk menyimpan barang saat praktikum, lapangan parkir, kantin, penjagaan oleh security, serta fasilitas protokol kesehatan yang memadai. Kemudian kami juga memberikan fasilitas asuransi kesehatan bagi mahasiswa Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama Fadli, pembantu Direktur 2, mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa Akfar Yarsi Pontianak yang telah mempercayakan kepada kami untuk berkuliah di Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Semoga ke depan Anda yang menjadi mahasiswa baru dapat mengikuti proses pembelajaran dari awal hingga akhir dan menjadi seorang yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.